Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, kitab tafsir yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan ayat yang ke-168 sampai 170 dari surat Al-Baqarah. Taib, silakan dibaca terlebih dahulu ayat dan terjemahnya. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah." Makanlah dari apa-apa yang ada di muka bumi halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, sesungguhnya syaitan memerintahkan kalian dengan keburukan dan kekejian.
wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kalian berkata atas Allah apa yang tidak kalian ketahui. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Qalu, mereka berkata, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, bahkan kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun, maka apakah mereka tetap mengikuti nenek moyang tersebut meskipun nenek moyang tersebut tidak memahami sesuatu pun juga dan tidak mendapatkan petunjuk. Ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, merupakan ayat yang umum kepada seluruh manusia agar mereka memakan dari apa yang didapati di muka bumi ini, makanan yang halal dan thayyib, makanan yang halal dan baik. Dan juga dilarang untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, karena syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia seluruhnya. Karena syaitan memerintahkan kepada keburukan, kekejian, dan berkata atas Allah apa yang tidak kita ketahui, dan seterusnya. Dan sekarang kita akan bacakan penjelasan dari al-mu'allif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang ayat-ayat ini. Qala al-mu'allifu rahimahullah, berkata al-mu'allif rahimahullah, hadza khitabun linnasi kullihim, ini adalah khitab, yaitu pembicaraan yang ditujukan linnasi kullihim, kepada manusia seluruhnya, mu'minihim wa kafirihim, baik yang mukmin maupun yang kafir. Jadi ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia, yang mukmin maupun yang kafir. Famtanna alaihim, maka Allah memberikan anugerah kepada mereka, kepada seluruh manusia. Bi an amarahum, dengan Allah perintahkan mereka, an ya'kulu min jami'i ma fil ard, untuk mereka memakan seluruh apa yang ada di muka bumi. Min hububin, baik berupa biji-bijian, wa thimarin, buah-buahan, wa fawakih, dan juga sama ya, buah-buahan. Thimar juga bisa bermakna hasil, yaitu tumbuh-tumbuhan. Wa hayawanat, dan juga hewan-hewan. Halata kauniha, selama keadaannya halalan. Ya. Jadi kita diperbolehkan untuk memakan apapun yang ada di atas muka bumi, baik biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, hewan-hewan, selama keadaannya halal. Yang dimaksud dengan halal ay muhallalan lakum tanawuluhu, yaitu dihalalkan bagi kalian untuk mengkonsumsinya. Laisa bi ghasabin wala sariqatin, bukan dengan cara ghasab, merampok, merampas, dan juga bukan dengan cara sariqah, mencuri. Wala mahsilan bimuamalatin muharramatin, dan juga tidak didapatkan dengan muamalah yang diharamkan. Ya, jual beli namun ada unsur kecurangan,
atau ada praktek riba, au ala wajhin muharramin, atau dari sisi yang diharamkan, au mu'inan ala muharramin, atau menolong dalam perkara yang diharamkan. Taib. Jadi al-muallif rahimahullah menjelaskan pada ayat ini yang dimaksud dengan halal itu bagaimana cara kita mendapatkannya. Ya, bagaimana cara kita mendapatkannya, dan barang tersebut juga halal untuk dikonsumsi. Itu makna dari halal. Sehingga tanaman-tanaman, biji-bijian, buah-buahan, dan juga daging-daging yang kita makan dengan cara yang halal, yaitu dengan cara jual beli yang halal, tidak ada unsur keharamannya, maka kita boleh untuk memakannya. Adapun kalau kita mendapatkan makanan-makanan tersebut dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun makanan itu secara zatnya halal, maka ini termasuk di antara yang diharamkan. Jadi halal secara zat tetapi tidak halal dari segi cara mendapatkannya. Ya, maka halalan itu harus halal dari segi zatnya dan juga harus halal dari segi cara mendapatkannya. Tayyiban, dan tayyib yang sering diterjemahkan dengan baik, halal dan baik. Ai laisa bi khabithin, yaitu bukan makanan yang menjijikkan. Kal maitati, seperti bangkai, waddami, darah, walahmil khinziri, dan daging babi, wal khaba'isi kulliha, dan juga barang-barang menjijikkan seluruhnya. Jadi ayat Al-Quran menjelaskan secara umum tentang tayyib adalah segala sesuatu yang baik, bukan yang menjijikkan. Maka setiap ada makanan yang di situ ada unsur menjijikkannya, tidak boleh untuk kita makan. Taib. Kemudian fa fi hadhil ayati, maka di dalam ayat ini dalilun, merupakan dalil ala annal asla fil a'yani al ibahatu, bahwasanya secara asal pada seluruh benda itu adalah mubah. Ya, secara asal segala macam benda itu adalah mubah. Mubah untuk apa? Aklan wantifa'an, untuk dimakan maupun dimanfaatkan. Itu hukum apa? Asalnya. Ya. Dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita bebas memanfaatkan dan memakan apapun yang ada di permukaan bumi ini secara asal. Tidak boleh bagi kita melarang seseorang memanfaatkan dan memakan apapun di atas muka bumi ini kecuali ada keterangan dalilnya. Jangan dibalik. Ya, apa dalilnya ini halal? Apa dalilnya ini diperbolehkan untuk dimakan dan dimanfaatkan? Maka
dalil bahwasanya makanan ini dan itu halal adalah berpegang dengan hukum asal. Ya, hukum asal yang menjadi patokan utama. Adapun kalau kita melarang seseorang dari memakan sesuatu atau memanfaatkan sesuatu, maka kitalah yang butuh untuk mendatangkan dalil. Mana dalil bahwa ini dilarang? Mana dalil bahwa ini diharamkan? Ya. Dan hukum asal ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah akan berubah menjadi haram kalau memang ada dalilnya. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka segala sesuatu hukum asalnya adalah mubah alias halal. Nah, kemudian beliau menjelaskan di sini al-muharramu nau'ani. Dan yang diharamkan itu ada dua macam, atau keharaman itu ada dua macam. Imma muharramun li dzatihi, bisa jadi diharamkan secara zatnya, wa huwal khabithul ladzi huwa diddut tayyibi, yaitu makanan yang menjijikkan yang merupakan lawan dari yang baik. Wa imma muharramun lima urida lahu, dan bisa jadi diharamkan karena dia dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Wa huwal muharramu li ta'alluqi haqqillah, yaitu diharamkan karena berkaitan dengan hak Allah, au haqqi ibadihi bih, atau dikaitkan dengan hak hamba-hambanya. Ya, wa huwa dhiddu al-halal, dan ini adalah lawan dari halal. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada kalanya sesuatu itu diharamkan karena unsur lain. Secara zat dia thayyib, baik, tidak khabith, tidak menjijikkan. Ya, seperti makan daging kambing. Makan daging kambing secara asal itu adalah halal. Tetapi kalau kita mendapatkannya dengan cara yang haram, maka daging kambing itu menjadi haram bagi kita. Baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak hambanya. Apa contohnya berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala? Bisa jadi diantaranya ketika kita sedang berihram, baik untuk umrah maupun haji, kita dilarang untuk berburu. Kita dilarang untuk berburu dan memakan hasil buruan. Nah, ketika kita berburu, misalkan melihat di tanah haram ada seekor kambing liar, lalu kita berburu dan memakan hasil buruan tersebut, maka kita telah memakan sesuatu yang halal atau yang haram? Haram. Bukan dari segi zatnya, tapi dari segi yaitu yang berkaitan dengannya. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Di saat apa kita memakannya? Ya, memang itu bukan milik orang lain, tetapi kita telah melanggar kesucian, yaitu tanah haram, tanah suci, dan juga kita telah melanggar larangan ihram. Atau juga berkaitan dengan hak manusia, hak hamba-hamba Allah, seperti mencuri, yaitu kambing milik orang lain, merampas, merampok, dan semisalnya. Maka daging kambing yang secara zatnya dia thayyiban, kalau kita mengambilnya dengan cara yang tidak baik, diharamkan, maka itu menjadi haram bagi kita. Taib. Kemudian beliau menjelaskan di sini, wa fihi dalilun,
dan di dalamnya terdapat dalil pula ala annal akla biqadri ma yuqimul binyata wajibun. Dalil bahwasanya makan sesuai dengan kadar yang bisa menegakkan yaitu konstruksi tubuh manusia itu wajib. Ya'samu tarikuhu, yang berdosa orang yang meninggalkannya, li zahiril amr, sesuai dengan zahirnya perintah Allah. Taib. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan banyak di antara keterangan para ulama kita, makan secara asal itu hukumnya mubah, halal, karena dia dalam urusan duniawi yang tidak berkaitan dengan ibadah, ya, tidak berkaitan dengan ibadah, sebagaimana tidur, berolahraga, hukum asal halal. Namun ketika kita menjumpai terdapat perintah Allah Subhanahu wa taala, maka yang namanya perintah tidak keluar dari dua kemungkinan. Kalau tidak wajib, ya sunnah. Ini kaidah yang harus kita pahami. Yang namanya perintah Allah itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Secara asal menunjukkan wajib, kecuali ada dalil yang memalingkan dari kewajibannya sehingga turun menjadi sunnah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita secara umum, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kulu, sebagaimana yang mungkin kita ketahui, adalah fi'il amr, ya, makanlah kalian semua, untuk jamak. Dan ini menunjukkan apa? Perintah. Sehingga perintah makan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dipahami di sini makan itu hukumnya adalah wajib. Karena apa? Zahir dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun makan yang wajib ini disebutkan oleh al-muallif rahimahullah biqadri ma yuqimul binyah, sesuai dengan kadar yang dengannya kita mampu menegakkan konstruksi anggota tubuh kita. Karena kalau makan berlebihan itu juga ada larangannya, ya, wala tusrifu, janganlah kalian berlebihan melampaui batas. Nah, dari sini maka kalau ada orang yang dia mampu untuk makan tetapi dia sengaja tidak makan, yang menjadikan dirinya lemah, yang menjadikan dirinya sakit, tidak berdaya, maka dia telah berdosa, ya, dan tidak bisa dan tidak boleh berdalil bahwa makan itu hukum asalnya mubah. Yang namanya mubah boleh diambil, boleh tidak, boleh dikerjakan, boleh tidak. Maka dalam kondisi orang semacam ini, makan itu hukumnya wajib. Nah, setelah dia mampu menegakkan tubuhnya, barulah kembali kepada hukum asal makan itu mubah. Ya, mau makan ini boleh, mau tidak makan boleh, karena kondisi tubuhnya itu sudah cukup untuk ditegakkan. Nah, jadi di sini menunjukkan larangan untuk menyiksa diri dengan tidak makan, ya. Larangan menyiksa diri dengan tidak makan. Taib, kemudian walamma amarahum bittiba'i ma amarahum bih,
Dan ketika Allah memerintahkan mereka untuk mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada mereka, idh huwa ainu salahihim, di mana perintah Allah dan mengikuti perintah Allah adalah hal yang bisa, yaitu meraih kemaslahatan bagi manusia. Nahahum anittiba'i khutuwati syaitan, Allah juga melarang manusia dari mengikuti langkah-langkah syaitan. Ai turuqahu allati ya'muru biha, yaitu jalan-jalan syaitan yang syaitan memerintahkan manusia untuk mengikutinya. Dan apakah langkah-langkah syaitan tersebut? Wahiya jami'ul ma'asi, dan itu merupakan seluruh kemaksiatan. Min kufrin, berupa kekufuran, wa fusukin wa zulmin, kefasikan dan kezaliman. Wa yadkhulu fi dzalik, dan masuk pula di dalamnya tahrimus sawaibi wal ham, yaitu diharamkannya as-sawaib, jamak dari saibah, wal ham, dan juga al-ham adalah jenis unta di masa jahiliyah, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Wa yadkhulu fihi aidan, dan masuk di antara kemaksiatan pula tanawulul ma'kulatil muharramati, mengkonsumsi makanan-makanan yang diharamkan. Tapi poin terakhir ini, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesuai dengan konteks pembahasan di awal ayat. Apa itu? Allah perintahkan manusia untuk memakan apapun yang ada di permukaan bumi dengan syarat halalan thayyiban. Ya, jadi konteks pembahasan di awal ayat adalah makan yang halal dan yang thayyib. Nah, setelah itu Allah terangkan, ya, Allah melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan saya menjelaskan langkah syaitan itu secara umum adalah seluruh kemaksiatan. Seluruh kemaksiatan itu adalah langkah-langkah syaitan. Namun terkait dengan pembahasan awal di ayat, ya, pembahasan di awal ayat adalah makan, sehingga beliau menjelaskan di antara mengikuti langkah-langkah syaitan adalah memakan sesuatu yang diharamkan. Jadi kalau ada orang yang memakan barang haram, baik secara zatnya khabith, menjijikkan, maupun bagaimana cara mendapatkannya, maka pada hakikatnya dia telah mengikuti langkah syaitan. Ya, mengikuti langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Kemudian Allah menerangkan, sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Qala al-muallif rahimahullah, ay zahirul adawah, yaitu syaitan memusuhi dengan sebenar-benarnya permusuhan, nampak jelas permusuhannya. Fala yuridu bi amrikum, maka tidaklah syaitan menginginkan di dalam memerintahkan kalian illa ghisyakum, kecuali untuk menjerumuskan kalian, untuk memperdaya kalian. Wa an takunu min ashabis sa'ir, dan agar kalian menjadi penduduk neraka as-sa'ir. Falam yaktafi rabbuna binahyina anittiba'i khutuwatihi, dan tidak cukup Tuhan kita, yaitu Allah Azza wa Jal, melarang kita dari mengikuti langkah-langkah syaitan, hatta akhbarana, hingga Allah mengabarkan kepada kita, wa huwa asdaqul qailin, dan dialah yang maha benar ucapannya, bi adawatihi ad-da'iyati lil hadri minhu. Ya,
Jadi Allah juga jelaskan, mengabarkan bahwasanya syaitan itu adalah musuh yang menyeru kepada keburukan. Lil hadri minhu, untuk kita, atau lil hadari minhu, untuk kita waspada darinya. Ya. Taib. Jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini sungguh luar biasa. Kalau kita perhatikan, diawali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, diawali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memakan dari barang yang halal dan thayyib. Itu adalah langkah awal. Kita diperintahkan untuk memakan dari barang-barang, makanan-makanan, minuman-minuman yang halalan dan thayyiban. Nah, setelah itu Allah melarang kita untuk mengikuti langkah syaitan. Ya, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Seandainya ayat ini berhenti sampai di sini, maka sebenarnya ini sudah cukup. Kita diperintah untuk memakan yang baik dan kita dilarang untuk mengikuti langkah syaitan. Di antaranya memakan dari hal-hal yang diharamkan. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak cukup melarang kita. Padahal dengan perintah kepada kebaikan dan larangan dari keburukan itu sudah cukup. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih mendetailkan, yaitu larangan tersebut dengan penjelasan bahwasanya syaitan itu adalah aduwwum mubin, musuh bagi kalian. Tujuannya apa? Lil hadari minhu, agar kita waspada. Ya. Jadi larangan Allah ini sudah dipertegas dengan penjelasan bahwa setan adalah musuh yang nyata. Nah, tsumma lam yaktafi bidzalik, kemudian Allah tidak cukupkan hal itu, hatta akhbarana bitafsili ma ya'muru bih, hingga Allah mengabarkan kepada kita dengan perincian apa yang diperintahkan oleh syaitan dengannya. Wa annahu akbahul asya', yaitu sesuatu yang paling buruk, wa a'dhamuha mafsadatan, dan yang paling besar mafsadatnya. Faqal, Allah berfirman, innama ya'murukum bisu', sesungguhnya ia, yaitu syaitan, memerintahkan kalian dengan keburukan. Ai asyarrul ladzi yasu'u sahibahu, yaitu keburukan yang akan merusak pelakunya. Fayadkhulu fi dzalika jami'ul ma'asi, maka masuk di dalamnya seluruh kemaksiatan. Fayakunu qauluhu, sehingga makna firman Allah wal fahsya, dan kekejian, min babi atfil khasi 'alal am, termasuk dari bab menyertakan yang khusus kepada yang umum. Taib. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, maka di sini setidaknya di dalam Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengikuti langkah syaitan ada dua penekanan. Ya, ada dua penekanan dan penegasan. Kenapa kita dilarang untuk mengikuti langkah syaitan? Sekali lagi, sebelumnya Allah telah memerintahkan kita yang baik, memakan dari makanan yang baik. Lalu Allah melarang kita dari yang buruk. Ya, apa itu? Mengikuti langkah syaitan. Nah, larangan dari hal yang buruk ini tidak cukup hanya sampai di sini, tetapi Allah memberikan penegasan dengan dua. Yang pertama, penegasan bahwa setan itu musuh kita. Jadi alasan ini sangat bisa diterima. Ya, karena kalau seandainya
Allah tidak menjelaskan setan itu musuh kita, mungkin ada pertanyaan di benak kita, kenapa sih kita dilarang mengikuti syaitan? Meskipun bagi orang yang beriman, pertanyaan kenapa kita dilarang mengikuti syaitan harusnya nggak ada. Kenapa? Karena kalau Allah sudah memerintahkan dan Allah sudah melarang, kita harus sami'na wa ata'na. Ya. Dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah orang yang paling mendengar dan taat ketika datang perintah Allah dan ketika datang larangan Allah. Namun yang namanya manusia secara fitrah akan bertanya, apa alasannya kita dilarang? Maka Allah memiliki alasan penegasan. Yang pertama, setan itu adalah musuh yang nyata. Harusnya sampai sini cukup. Oh, karena setan itu musuh kita, maka kita nggak boleh mengikuti langkahnya. Namun lagi-lagi ayat ini luar biasa. Tidak sampai di sini. Karena mungkin ada yang bertanya, loh kenapa sih setan jadi musuh kita? Sehingga kita nggak boleh mengikuti langkahnya. Maka Allah tegaskan lagi, karena setan itu memerintahkan kepada keburukan dan kekejian. Maka dua penegasan ini sudah sangat mutlak. Tidak ada lagi keraguan bahwa kita benar-benar dilarang mengikuti langkah syaitan. Jadi pertanyaan kenapa kita dilarang sudah terjawab dengan sangat jelas. Ya, meskipun sekali lagi yang namanya orang beriman harusnya dengan perintah Allah dan larangan dari Allah sudah cukup. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu, tidak menyisakan sedikit pun keraguan. Dan ini termasuk di antara ayat yang indah. Ya. Jawaban dari keraguan kita kenapa dilarang mengikuti syaitan, musuh. Kenapa dia jadi musuh? Memerintahkan kepada keburukan. Selesai sudah. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan firman Allah, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Karena dia syaitan memerintahkan kalian dengan as-su', keburukan, wal fahsya, dan kekejian. Di sini al-mu'allif rahimahullah menjelaskan bahwasanya ya'murukum bis-su'i wal fahsya min bab atfil khasi 'alal 'am. Mengatofkan, menyertakan yang khusus kepada yang umum. Ya. Li'annal fahsya minal ma'asi. Karena al-fahsya, kekejian, termasuk dari kemaksiatan. Ma tanaha qubhuhu, yang sangat puncak keburukannya. Ya, yang mencapai pada puncak keburukan. Kazina, seperti berzina, wa syurbil khamr, minum khamr, wal qatl, membunuh, wal qadhaf, menuduh wanita baik-baik berzina, wal bukhl, pelit, wa nahwi dzalik, dan yang lainnya, mimma yastafhishahu man lahu aql, dari apa yang dianggap keji bagi orang yang memiliki akal. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi atful khas alal am, ini diantara banyak ungkapan-ungkapan yang dijumpai di dalam Al-Quran maupun hadis. Dan lagi-lagi ini termasuk diantara keindahan Al-Quran khususnya, yaitu menyertakan yang khusus kepada yang umum. Mana yang khusus? Al-fahsya, kekejian. Mana yang umum? As-su', keburukan.
Seandainya Allah Subhanahu wa taala mencukupkan salah satu saja, bahwasanya setan memerintahkan kepada keburukan misalkan, maka ini sudah cukup. Pokoknya segala macam keburukan yang tadi dijelaskan, jami'ul ma'asi, seluruh kemaksiatan, baik kemaksiatan yang ringan, yang sedang maupun yang berat, maka ini sudah cukup. Pokoknya setan tidak boleh diikuti karena dia musuh, karena dia mengikuti, karena dia memerintahkan keburukan. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setan itu secara umum memerintahkan kepada keburukan, namun juga setan secara khusus memerintahkan kepada kekejian, al-fahsya. Dan al-fahsya itu adalah kemaksiatan yang berat. Agar tidak ada keraguan di dalam benak kita kalau setan itu hanya memerintahkan kepada kemaksiatan yang ringan. Ya. Jadi lagi-lagi kalau seandainya Allah mencukupkan dari innama ya'murukum bisu, maka bisa jadi ada yang berpandangan setan memerintahkan kepada keburukan. Ya pokoknya keburukan. Dan keburukan bisa jadi keburukan yang ringan, meskipun mungkin saja keburukan yang sedang dan berat. Tapi kalau diberikan keterangan tambahan wal fahsya, maka ini menjadi peringatan tersendiri. Oh ternyata setan tidak hanya memerintahkan kepada keburukan yang ringan, yang sedang, tapi setan juga memerintahkan kepada keburukan yang berat. Dan itu disebut dengan al-fahsya yang dijelaskan oleh al-muallif rahimahullah, ma tanaha qubhuhu. Al-fahsya yang sering diterjemahkan dengan kekejian itu adalah sesuatu yang mencapai puncak keburukan. Dan tadi disebutkan contohnya adalah zina. Ya, secara akal manusia sehat, zina itu adalah hal yang sangat keji. Minum khamar, membunuh, menuduh wanita baik-baik berzina masuk dalam bab merusak kehormatan. Ya, bakhil, orang yang memiliki kelapangan tidak mau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Ini menurut akal manusia adalah hal yang keji. Nah, setan ternyata juga memerintahkan kepada hal tersebut. Maka semakin jelaslah, semakin teranglah bahwa kita memang harus menjauhi langkah-langkah syaitan. Baik. Tidak cukup di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan juga Allah memerintahkan dan juga setan memerintahkan kepada kalian agar kalian berbicara atas nama Allah apa yang tidak kalian ketahui. Ya, fayadkhulu fi dzalik, maka masuk di dalam hal tersebut al-qaulu 'alallahi bila ilmin, berbicara atas Allah tanpa ilmu, fi syar'ihi wa qadarihi, di dalam syariat Allah dan di dalam takdir Allah. Taib. Faman wasafa Allah bi ghairi ma wasafa bihi nafsah, maka barang siapa yang mensifati Allah dengan selain apa yang Allah sifati dirinya, aw wasafahu bihi rasuluhu, atau apa yang disifati oleh rasulnya, aw nafa'anhu ma athbatahu li nafsihi,
atau siapa yang menafikan dari Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, au asbata lahu ma nafahu an nafsihi, atau menetapkan bagi Allah apa yang Allah nafikan terhadap dirinya, faqad qala 'ala Allahi bila ilm, maka sungguh ia telah berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Taib. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara pembahasan yang biasa kita dapatkan di dalam pelajaran tauhid al-asma was sifat. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki kaidah yang baku tentang masalah ini, yaitu isbatu ma asbatallahu li nafsihi wa ma asbatahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal asma'i was sifat min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala tamtsilin wala takyif. Wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan terhadap dirinya dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya, baik berupa nama-nama dan sifat-sifat, tanpa merubah maknanya, tanpa menolaknya, tanpa mempermisalkan dengan makhluknya, dan tanpa mempertanyakan bagaimananya. Ini adalah kaidah baku yang telah ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang aqidah asma was sifat. Sehingga masuk di dalam berkata terhadap Allah tanpa ilmu. Mari kita coba perhatikan yang disebutkan oleh mu'allif di sini. Pertama adalah faman wasafallaha bi ghairi ma wasafa bihi nafsah. Siapa yang mensifati Allah dengan apa yang tidak disifatkan oleh Allah terhadap dirinya atau disifatkan oleh Rasulnya terhadap Allah. Jadi mensifati Allah tidak dengan dalil yang telah Allah sebutkan maupun Rasulnya sebutkan. Ya, mensifati Allah tanpa dalil. Allah Subhanahu wa ta'ala tersucikan dari sifat lupa. Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari sifat lupa. Maka ketika ada orang yang memiliki keyakinan Allah itu lupa, maka dia telah berkata atas Allah, terhadap Allah, apa yang tidak dia ketahui. Dan ini termasuk di antara seruan dari siapa? Syaitan. Ya. Demikian pula au nafa'anhu ma asbatahu li nafsihi, atau menafikan dari Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dan ini banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mensifati dirinya dengan banyak sifat, baik sifat dzatiyah yang melekat pada zat Allah yang tidak bisa lepas sedikit pun dari Allah, maupun sifat fi'liyah berupa perbuatan Allah. Sifat dzatiyah misalkan Allah memiliki yad. Apa itu? Tangan. Maka apabila ada orang yang berkata Allah itu tidak punya tangan, ya, pokoknya Allah tidak punya tangan dengan bentuk apapun, dengan wujud apapun, dengan bayangan apapun, menafikan sifat tangan bagi Allah, maka dia telah berkata terhadap Allah apa yang tidak ia ketahui. Dan ini termasuk di antara seruan syaitan.
atau sifat fi'liyah. Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal arsy, tinggi di atas arsy-Nya. Kalau ada orang yang mengingkari bahwasanya Allah tidak beristiwa di atas arsy, maka dia termasuk di antara orang yang berkata terhadap Allah tanpa ilmu, mengikuti seruan syaitan. Nah ini, au atsbata lahu ma nafahu an nafsihi, atau dia menetapkan apa yang Allah nafikan terhadap dirinya. Dan ini juga banyak dalam surat atau ayat Al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Allah tidak sedikit pun disentuh oleh rasa kantuk maupun tidur. Kalau ada orang yang mengatakan Allah itu mengantuk atau Allah itu tidur, maka dia telah berkata terhadap Allah tanpa ilmu. Demikian pula orang-orang Nasara. Ya, kita dengan jelas mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad." Allah itu satu, esa, tempat segala sesuatu bergantung. Allah tidak memiliki anak dan juga Allah bukan anak dari siapapun. Lalu ada sekelompok dari manusia yang mengakui, yang meyakini Allah memiliki anak, maka dia telah berkata terhadap Allah tanpa ilmu. Ya. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua ini menunjukkan faqad qala 'alallahi bila ilmin, dia telah berbicara terhadap Allah tanpa ilmu. Faman za'ama anna lillahi niddan, termasuk juga barang siapa yang meyakini bahwa Allah memiliki sekutu, wa authanan, atau berhala-berhala, tuqarribu man abadaha minallah, yang akan mendekatkan penyembahnya kepada Allah. Faqad qala 'alallahi bila ilmin, maka sungguh ia telah berbicara terhadap Allah tanpa ilmu. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini menjawab suatu pertanyaan mungkin yang pernah terbesit. Di antara dosa terbesar, bahkan dosa yang paling besar, adalah berbicara terhadap Allah tanpa ilmu. Ya. Berbicara terhadap Allah tanpa ilmu. Kalau kita perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, misalkan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-33. Surat Al-A'raf ayat ke-33. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku mengharamkan kekejian, apa yang nampak maupun yang tersembunyi. Wal itsma wal baghya bighairil haqq, melarang, mengharamkan dosa dan kekejian tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan kalian berbuat syirik kepada Allah apa yang Allah tidak turunkan petunjuknya. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kalian berbicara atas Allah apa yang tidak kalian ketahui. Perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah mengharamkan berbagai macam kekejian
dosa, perbuatan syirik, dan berkata atas Allah apa yang tidak diketahui. Nah, kalau ada yang bertanya bahwasanya dosa berkata atas Allah, terhadap Allah apa yang tidak diketahui, mengapa disandingkan dengan dosa kesyirikan? Atau ada yang bertanyakan, seberat itukah berbicara terhadap Allah apa yang tidak diketahui, sehingga disandingkan dengan dosa kesyirikan yang kita semua tahu bahwa dosa terbesar adalah syirik. Ya, dosa terbesar secara mutlak yang kita ketahui apa? Kesyirikan. Namun di ayat ini dan juga ayat-ayat yang semisal, Allah Subhanahu wa taala ternyata juga menyebutkan dosa ini, yaitu berkata atas nama Allah apa yang tidak diketahui. Nah, kalau kita kaitkan dengan pembahasan yang dijelaskan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, maka ternyata ada kaitannya kesyirikan yang merupakan dosa terbesar, kezaliman yang paling besar, dengan berkata terhadap Allah apa yang tidak diketahui. Dari sisi apa? Kita ulang lagi, ya. Faman za'ama anna lillahi niddan, barang siapa meyakini bahwa Allah memiliki sekutu, wa authanan, Allah memiliki berhala-berhala, tuqarribu man abadaha minallah, yang mendekatkan penyembahnya kepada Allah. Ini perbuatan syirik bukan? Syirik. Ini perbuatan syirik. Nah, Syekh menjelaskan yang meyakini semacam ini faqad qala 'alallahi bila ilmin, maka sungguh dia telah berbicara terhadap Allah tanpa ilmu. Artinya perbuatan syirik itu identik dengan berkata terhadap Allah tanpa ilmu. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas tidak memiliki sekutu. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang sekufu dengan Allah, sebanding dengan Allah. Ya. Lalu bagaimana mungkin ada yang mengatakan bahwasanya berhala-berhala ini bisa mendekatkan kita kepada Allah? Maka orang yang berbuat syirik kepada Allah secara tidak langsung dia telah berbicara terhadap Allah tanpa ilmu. Maka perbuatan syirik sekali lagi termasuk di antara bab ini. Makanya perbuatan syirik merupakan dosa yang paling besar. Karena yang pertama menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua meyakini sesuatu tentang Allah tanpa ilmu. Kemudian wa man qala, dan barang siapa yang mengatakan innallaha ahalla kadza, bahwasanya Allah menghalalkan ini, au harrama kadza, atau mengharamkan ini, au amara bi kadza, atau memerintahkan ini, au naha an kadza, atau melarang dari hal ini, bi ghairi basiratin, tanpa petunjuk, faqad qala 'alallahi bila ilmin, maka sungguh ia telah berbicara terhadap Allah tanpa ilmu. Mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, memerintahkan yang buruk, dan melarang dari kebaikan. Kalau disandarkan kepada Allah, kepada agama, maka telah berbicara terhadap Allah tanpa ilmu. Wa man qala, dan barang siapa yang mengatakan innallaha khalaqa hadzal sinfa minal makhluqat, bahwasanya Allah telah menciptakan bagian dari makhluk ini,
golongan dari makhluk ini lil illatil fulaniyah dengan sebab tertentu bila burhanin lahu bidzalik tanpa ada petunjuk yang demikian itu faqad qala 'alallahi bila ilm maka sungguh ia telah berbicara terhadap Allah tanpa ilmu. Ini biasanya orang-orang yang mentafsirkan ayat sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Jadi mentafsirkan ayat sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi Allah menciptakan ini dengan tujuan ini. Dengan sebab ini. Ya. Wa man a'dhama al-qawla 'ala Allah bila ilm. Atau wa min a'dhamil qawli 'ala Allah bila ilmin, dan di antara hal terbesar berbicara terhadap Allah tanpa ilmu an yata'awwalal muta'awwilu kalamahu, yaitu orang yang mentakwil firman Allah. Orang yang mentakwil, memalingkan makna dari firman Allah. Au kalama rasulihi, atau mentakwil sabda rasulnya sallallahu alaihi wasallam ala ma'anin istalaha alaiha ta'ifatun min tawaifid dalal. Mentakwil dengan makna-makna baru yang disebutkan oleh sebagian dari kelompok-kelompok yang sesat. Tsumma yaqul, lalu dia berkata, innallaha aradaha, sesungguhnya Allah memaksudkan firman-Nya dengan hal ini. Ya. Jadi mentakwil firman Allah dengan istilah-istilah baru, dengan istilah yang diada-adakan oleh orang-orang belakangan. Ini termasuk berbicara terhadap Allah tanpa ilmu. Fal qawlu 'ala Allahi bila ilmin, maka berbicara terhadap Allah tanpa ilmu min akbaril muharramati wa ashmaliha, termasuk di antara keharaman yang terbesar dan yang paling puncak, wa akbari turuqi syaitan, dan jalan syaitan yang terbesar, allati yad'u ilaiha, yang setan menyeru kepadanya. Fahadhihi turuqu syaitani allati yad'u ilaiha huwa wa junuduh, maka inilah jalan-jalan syaitan yang syaitan menyeru kepadanya dan juga bala tentaranya. Wa yabdzuluna makrahum wa khida'ahum, dan mereka mencurahkan makar-makar mereka dan tipuan-tipuan mereka ala ighwa'il khalq, untuk menyesatkan makhluk, bima yaqdiruna alaih, sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi jelas alasan yang sangat logis, yang sangat tegas kenapa kita dilarang mengikuti jejak langkah syaitan. Ya. Karena syaitan musuh bagi kita, karena dia memerintahkan kepada keburukan dan kekejian, dan karena dia mengajak manusia untuk berbicara terhadap Allah tanpa ilmu. Dan ini bagian terpanjang yang dijelaskan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Berbicara terhadap Allah tanpa ilmu itu banyak sekali, yaitu contoh-contohnya, yang kesimpulannya kita menyandarkan kepada Allah, kepada agama Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada hari akhir, kepada takdir Allah, yang tidak ada sedikit pun petunjuk di dalamnya. Ya.
Dan ini sekali lagi menunjukkan kepada kita pentingnya ilmu, apalagi terhadap urusan agama. Kalau dalam urusan dunia saja kita tidak boleh asal bunyi, tidak boleh asal berbicara. Kita diminta ilmiah, kita diminta dasarnya, kita diminta buktinya, maka apalagi terhadap agama Allah. Dan kalau berbicara tentang agama Allah, ya kita kembali kepada segala sesuatu yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu rukun Islam, nanti mencakup tentang syahadat. Ya, orang yang berbicara tentang syahadat tanpa ilmu, maka termasuk berbicara atas Allah tanpa ilmu. Tentang salat, orang yang berbicara tentang salat tanpa ilmu, maka dia telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Ya, maka semua harus dengan ilmu. Kalau ada orang yang berbicara tentang syariat Allah, tentang yaitu zat Allah, tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah tanpa ilmu, dia telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, kemudian saya menjelaskan, wa amma Allahu ta'ala, adapun Allah ta'ala, fa innahu ya'muru bil adli wal ihsan, maka sesungguhnya ia memerintahkan dengan keadilan dan kebaikan. Wa ita'i dzil qurba, memerintahkan untuk memberi kepada kaum kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah melarang juga dari kekejian, kemungkaran dan kezaliman, melampaui batas. Falyanzuril 'abdu nafsah, maka seorang hamba hendaklah melihat pada dirinya. Ma'ayyida'iyainihu, dengan siapakah, bersama siapakah dari dua penyeru ini dia berada di posisi mana. Seorang hamba hendaknya melihat dia mengikuti penyeru yang mana. Penyeru yang mengajak kepada kebaikan, keadilan, atau penyeru yang mengajak kepada permusuhan, kekejian dan keburukan. Wa bin ayyil hizbaini, dan hendaknya seorang hamba melihat di posisi mana dia berada dari dua golongan ini. Atadba'u da'iyallah, apakah engkau mengikuti seruan Allah, alladzi yuridu lakal khaira was sa'adata dunyawiyyata wal ukhrawiyyah, yang menginginkan bagimu kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Alladzi kullul falahi bi ta'atihi, yang semua atau setiap yaitu keberhasilan, kemenangan dengan cara mentaatinya. Wa kullul fawzi fi khidmati, dan setiap kesuksesan apabila berkhidmat kepadanya. Wa jami'il arbahi fi muamalatihi, dan segala macam keuntungan-keuntungan dengan bermuamalah bersamanya, bersama Allah Subhanahu wa taala. Al-mun'imu bin ni'amiz zahirati wal batinah, yang memberikan nikmat yang zahir, yang nampak maupun yang batin, yang tersembunyi. Alladzi la ya'muru illa bil khair, yang tidaklah memerintahkan kecuali dengan kebaikan. Wala yanha illa 'anil syarr, dan tidaklah melarang kecuali dari keburukan. Nah, kita berada di mana? Apakah ini yang kita pilih? Atau tattabi'u da'iya syaitan, atau Anda justru memilih penyeru dari syaitan. Alladzi huwa aduwwul insan, yang merupakan musuh manusia. Alladzi yuridu laka syarr, yang menginginkan bagimu keburukan. Wa yas'a bi juhdihi ala ihlakika fid dunya wal akhirah, yang berusaha dengan kesungguhannya untuk membinasakanmu di dunia dan di akhirat.
alladzi kullu syarri fi ta'ati, yang segala macam keburukan dengan cara mentaatinya, wa kullul khusrani fi wilayatihi, dan segala kerugian dengan cara berloyal kepadanya, walladzi la ya'muru illa bi syarrin, yang tidak memerintahkan kecuali dengan keburukan, wala yanha illa an khairin, dan tidaklah melarang kecuali dari kebaikan. Benar-benar berlawanan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah perintahkan pasti baik, dan apa yang Allah larang pasti buruk. Kalau setan sebaliknya, apa yang diperintahkan pasti buruk, dan apa yang dilarang itu justru pasti baiknya. Ya, apa yang dilarang oleh syaitan justru kalau kita kerjakan itulah yang baik. Nah, kemudian thumma akhbara ta'ala an halil musyrikin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang keadaan orang-orang musyrik. Idza umiru bittiba'i ma anzalallahu ala rasulihi mimma taqaddama wasfuhu. Ketika diperintahkan untuk mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya yang telah disebutkan terdahulu sifatnya, raghibu an dzalik, maka mereka membencinya. Wa qalu, dan mereka berkata, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, bahkan kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek-nenek moyang kami. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan ayat yang mulia ini masih ada kaitannya dengan pembahasan kita sebelumnya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk makan dari makanan yang halal dan thayyiban, dan Allah melarang kita untuk mengikuti seruan syaitan, karena syaitan adalah musuh, karena syaitan memerintahkan kepada keburukan dan kekejian, dan karena syaitan memerintahkan kita untuk berbicara atas Allah apa yang tidak kita ketahui. Nah, ternyata di antara manusia ada yang mengikuti seruan syaitan ini, meskipun sudah jelas keterangan dari Allah, kita harus menjauhi langkah-langkah syaitan. Namun ada saja manusia yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Mereka adalah orang-orang musyrikin. Mereka adalah orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Maka Allah jelaskan, ya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan ketika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan. Dan tadi sudah jelas perbandingannya. Allah memerintahkan kepada kebaikan, sedangkan setan memerintahkan kepada keburukan. Ya. Dan ketika manusia sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, namun mereka tetap mengikuti yang buruk, maka sungguh ini adalah kebinasaan yang sesungguhnya. Dan ada golongan semacam ini, ketika mereka sudah diperintah untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, maka mereka pun menolaknya. Ya, dan mereka beralasan bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak, karena kami hanya mengikuti apa yang kami jumpai dari nenek-nenek moyang kami. Fattawfau bi taqlidil aba, maka mereka mencukupkan diri dengan taklid, ya, dengan nenek moyang.
Apa itu taklid? Taklid itu mengikuti tanpa dalil, tanpa petunjuk. Dan ini beda dengan ittiba. Ya. Dalam istilah syar'i, taklid itu adalah lawan dari ittiba. Kalau ittiba itu terpuji. Sama-sama ada sisi mengikutinya, tapi yang membedakan kalau ittiba mengikuti dengan dalil. Kenapa Anda lakukan itu? Ya, saya ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya, maka saya mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau taklid mengikuti tanpa dalil. Kenapa kalau kan semacam itu? Ya pokoknya saya mengikuti hal ini, saya jumpai hal ini sudah ada sejak dulu. Pokoknya apa kata nenek moyang kita, apa kata guru kita, apa kata orang tua kita, apa kata ustadz kita, tanpa menyertakan dalilnya. Ya, 6. Maka taklid kepada nenek moyang ini diantara alasan orang-orang musyrik menolak kebenaran. Wazahadu fil imani bil anbiya, dan mereka tidak butuh iman kepada para nabi. Yang Allah utus itu nabi, manusia pilihan yang terjaga dari kesalahan, yang ingin agar umat itu mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Namun justru mereka menolaknya. Ya. Ma'ahada, dan bersama dengan hal ini fa'aba'uhum ajhalun nas, ternyata nenek moyang mereka adalah manusia yang paling jahil. Wa asyadduhum dalalan, dan manusia yang paling sesat. Fahadhihi syubhatun liraddil haqqi wahiyatun, maka ini adalah syubhat untuk menolak kebenaran yang sangat lemah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah kalian tetap mengikuti nenek moyang kalian meskipun nenek moyang kalian itu orang yang tidak berakal, tidak memahami sesuatu pun, dan juga tidak mendapatkan petunjuk. Dan ayat ini termasuk di antara ayat yang benar-benar memfungsikan akal. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga kewarasan akal kita di antaranya dengan Al-Qur'anul Karim. Bagaimana tidak? Kita diharapkan berpikir dari ayat-ayat ini. Kalau seandainya nenek moyang kita itu keliru, nenek moyang kita itu salah, lalu datang keterangan yang benar, keterangan yang valid, yang berbeda dengan apa yang dipahami oleh nenek moyang kita, maka sebagai seorang yang akalnya jernih dan waras, maka dia pasti akan mengikuti kebenaran, mengikuti keterangan yang sahih tersebut. Ya, ini akal yang jernih akan mengikuti kebenaran meskipun bertentangan dengan nenek moyang. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin menyadarkan kita, cara beragama itu harus dengan petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah sangat sempurna di dalam menurunkan petunjuknya.
Allah telah memberikan karunia besar kepada kita dengan Al-Quran, dengan Rasul yang diutus. Lalu mengapa kita tidak memanfaatkannya? Lalu kenapa kita tidak yaitu benar-benar berusaha untuk mencari keselamatan dengannya? Apakah nenek moyang kita lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan dengan Nabi dan Rasul yang Allah utus, dibandingkan dengan Al-Quran yang Allah turunkan? Kecuali kita bisa mendatangkan dalil bahwa nenek moyang kita berada di atas kebenaran. Nah, ini menunjukkan sekali lagi beragama itu butuh dalil, butuh bukti yang nyata. Maka orang-orang musyrikin menolak kebenaran dengan dasar yang sangat lemah sekali, yang Syekh menyebutkan dengan hadhihi syubhatun liraddil haqqi wahiyatun. Ini adalah syubhat untuk menolak kebenaran dengan lemah, syubhat yang lemah. Fahada dalilun, dan ini merupakan dalil ala i'radihim anil haq, yang kesimpulannya mereka itu berpaling dari kebenaran. Mereka enggak mau mengikuti jalan yang benar. Jadi dalil mengikuti nenek moyang itu hanya asal-asalan, hanya dibuat-buat supaya mereka seakan-akan punya hujah. Ya. Padahal sebenarnya mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Wa raghbatihim anhu, dan juga bencinya mereka terhadap kebenaran. Wa adami insafihim, dan tidak insafnya mereka, tidak adilnya mereka. Falau hudu lirushdihim, seandainya mereka mendapatkan petunjuk untuk yaitu kelurusan mereka, wa husni qasdihim, dan untuk baiknya tujuan mereka, lakanal haqqu huwal qasda, sungguh kebenaran akan menjadi maksud tujuan mereka. Wa man ja'alal haqqa qasdahu, dan barang siapa yang menjadikan kebenaran sebagai tujuannya, wa wazana bainahu wa baina ghairihi, dan dia menimbang antara kebenaran dan selainnya, tabayyana lahul haqqu qat'an, maka akan jelaslah baginya kebenaran secara pasti. Wattaba'ahu, dan dia akan mengikutinya, in kana munsifan, jika dia orang yang insaf, jika dia orang yang adil. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan terakhir dari al-muallif rahimahullah ta'ala ini benar-benar menyadarkan kita, dan hendaknya ini menjadi bahan introspeksi kita, semua kita, baik mereka orang-orang yang jatuh pada kesyirikan maupun kita yang alhamdulillah diberi hidayah iman. Apa itu? Introspeksi tujuan kita apa? Niat kita sesungguhnya itu apa? Kalau orang-orang musyrik, maka jelas mereka tidak mau mengikuti kebenaran karena mereka benci dengan kebenaran, sehingga mereka beralasan kami hanya mengikuti nenek moyang kami. Namun ini bisa untuk kita jadikan pelajaran pula. Apa? Dalam keseharian kita, bukankah kita juga banyak berselisih? Bukankah kita juga banyak bertikai? Dan bukankah masing-masing kita pandai di dalam berdalil? Bukankah kita memiliki 1000 alasan dalam masalah halal dan haram? Ada di antara kita yang belum bisa meninggalkan, tapi kita punya alasan kenapa kita masih melakukan. Ya,
Di antaranya ini kan masalah khilafiyah. Kan ulama berbeda pendapat. Padahal kita tahu, terlepas dari perbedaan pendapat, kita tahu yang benar ini A. Tapi karena kita tidak ingin mengikuti kebenaran, entah karena hawa nafsu, entah karena berat dengan dunia, akhirnya kita mencari pembenaran. Kira-kira apa yang bisa menjadi dalil supaya saya tidak terlihat salah ketika mengikuti pendapat yang lain. Oh, ternyata ada khilaf, perbedaan pendapat. Ya. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita jujur. Selama ini kalau kita ada perbedaan, perselisihan, apa niat kita mengikuti satu pendapat? Apa tujuan kita bersikukuh pada pendapat tertentu? Kalau kita merasa mengikuti kebenaran dan ini yang nampak bagi kita saat ini, maka tidak ada masalah. Tapi kalau tujuan kita mencari pembenaran dan kita menemukan dalil, meskipun kita tahu ini sebenarnya salah, tapi karena saya tidak mau terlihat salah, karena saya gengsi, karena saya masih berat dunia, maka pada hakikatnya kita telah mengikuti jejaknya orang-orang musyrik. Ya, mereka benci kebenaran, tapi mereka memiliki alasan. Alasannya apa? Mengikuti nenek moyang. Adapun kita, ya lebih hebat lagi, kita punya dalil, kita punya panutan ulama A, ulama B, yang kita tahu sebenarnya salah, tapi karena hawa nafsu, karena kita gengsi, maka kita lebih memilih kebenaran, kita lebih memilih kesalahan yang dibungkus dengan dalil. Maka mari kita introspeksi. Ya, sekali lagi, setiap perselisihan kita, apa tujuan kita mengikuti pendapat ini? Kalau tujuan kita mengikuti kebenaran, ini yang nampak kepada kita, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau kita memiliki niat yang buruk, ya karena hanya ingin terlihat pandai, karena hanya ingin mempertahankan argumentasi meskipun salah, tidak mau mengakui kesalahan, maka ini perkara yang berat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, ayat ke-171. Masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, bahkan menjelaskan secara rinci ayat sebelumnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhal, silakan. Nggih. Iya. Iya. Taib. Ada pertanyaan, kita kalau memakan sesuatu, maka kalau itu hewan sembelihan maka harus halal. Di antaranya disembelih dengan membaca bismillah. Lalu bagaimana kalau kita makan di tempat makan yang kita tidak tahu jelas
kalau makanan tersebut apakah disembelih dengan menyebut nama Allah. Ya. Apakah dipastikan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mengetahui secara jelas, bahwasanya hewan ini disembelih tidak menyebut nama Allah, maka kita dilarang untuk memakannya. Kalau kita tahu secara jelas. Tapi kalau kita tidak tahu secara jelas, maka kita kembalikan kepada hukum asal. Apa itu hukum asal? Hukum asal orang Islam itu menyembelih dengan menyebut nama Allah. Hukum asal seorang muslim itu menyediakan makanan yang halal, yang thayyib. Itu hukum asal yang harus untuk kita pegang. Selama penjualnya muslim, lalu dia menjual makanan sembelihan, maka kita berpegang dengan hukum asal. Terlebih wallahu a'lam bishawab, setahu saya para penjual makanan di sekitar kita, mereka itu tidak menyembelih sendiri. Mereka beli di mana? Di pasar. Nah, sekarang mari kita hukumi pasarnya. Pasar ini mayoritasnya kaum muslimin atau bukan? Kaum muslimin. Nah, bagaimana cara menyembelih mereka? Silakan kalau ada yang mau mencoba untuk mencari tahu. Namun yang saya ketahui secara asal mereka menyembelih dengan menyebut nama Allah. Maka cukup kita berpegang dengan hukum asal tersebut. Tidak perlu kita terlalu memperberat diri kita. Jadi satu-satunya alasan kita tidak boleh makan kalau kita benar-benar tahu secara langsung bahwa hewan ini tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Selain itu kita hukumi secara asal. Nah, dalam hal ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha yang mungkin menjadi pegangan kita, ya, bahwasanya Aisyah mengatakan anna qauman qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ada suatu kaum yang berkata kepada Nabi SAW, inna qauman ya'tuna bil lahm. Ada suatu kaum yang mereka datang dengan membawa daging, la nadri azukira rasmullahi alaihi amla, dan kami enggak tahu apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, sammu alaihi antum wa kulu. Kalian tinggal baca bismillah lalu makan. Jelas di sini ya. Kurang jelas apa lagi? Ya. Jadi ada kaum yang mengadukan kita diberi daging tapi kita enggak tahu daging ini disembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak. Maka Nabi mengatakan cukup kalian baca apa? Bismillah lalu makanlah. Ya. Nah, dari sini maka cukup kita baca bismillah, insya Allah selesai urusan. Kecuali kita benar-benar tahu secara yakin bahwa hewan yang akan kita makan ini tidak disebut nama Allah. Kita lihat sendiri, ya. Atau terlihat jelas kalau itu hewan seperti unggas, pas disajikan ke kita bagian leher, loh kok lehernya
utuh. Hanya ada mungkin seperti lubang yang ditusuk, bukan sembelihan, dan itu jelas. Maka ini baru kita tidak boleh memakannya. Jelas ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan ini termasuk di antara kemudahan Islam. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.